Meremehkan sering membuat orang jadi kurang waspada. Meremehkan akan merendahkan dampak yang diremehkan. Meremehkan biasanya diakibatkan oleh kesombongan dan kekurang pengetahuan. Kita sering melihat seorang petarung yang meremehkan lawannya. Dia berlaku sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya akan mudah memenangkan pertarungan. Dan ditambah lagi selain kesombongannya adalah kebodohannya atau kekurang pengetahuannya atau kurang riset. Dia tidak mengetahui kekuatan yang diremehkan dan apa yang terjadi. Lagak kesombongannya justru menjadi titik lemah dan titik lengah. Jeder, dia jatuh KO karena kebodohannya. Sungguh sifat meremehkan adalah sifat yang kurang baik karena akan sangat membahayakan dirinya dan bahkan orang lain. Bagaimana dengan seorang pemimpin? Apalagi seorang pemimpin, sikap waspada harus selalu terjaga karena sikap meremehkan justru bisa membahayakan orang banyak. Sungguh meremehkan adalah cara berpikir yang sangat salah. Bagaimana dengan meremehkan COVID-19? Ini adalah contoh yang baik untuk memahami sikap meremehkan yang berbahaya. Kesombongan merasa kuat, merasa bisa, dan merasa bisa menaklukkan corona adalah awal bencana yang berkepanjangan. Masih terngiang sikap meremehkan corona ini dari para pemimpin-pemimpin negeri. Sikap itu tercermin dari komentar-komentar dan juga tindakan antisipatif yang sembrono. Ada yang menyikapi corona dengan goyang TikTok, ada yang menyikapi COVID dengan bercanda, dan ada yang yakin corona akan musnah kena matahari di daerah tropis. Ada yang gampangin corona akan mati jika bertemu jamu. Sikap meremehkan bisa memunculkan perilaku tidak hati-hati, keputusan-keputusan gegabah, dan ujungnya saling menyalahkan dan mencari pembenaran. Soal COVID, siapa yang tahu? Ini barang baru, ini bidang kedokteran, virologi, pandemi. Aslinya semua belum tahu, aslinya semua masih bingung dan merasa corona masih jauh, adanya ada di Wuhan, adanya di kapal pesiar yang ingin merapat ya di Jepang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wabah taun adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila wabah taun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sangat jelas, clear, efisien, efektif ya. Itu adalah nasihat Nabi Muhammad SAW tentang wabah. Sederhana, namun strategis, efektif dan sederhana, namun membutuhkan kedisiplinan tentunya. Apa yang terjadi dengan kebijakan kita? Justru ratusan orang dijemput dari Wuhan. Memang ini untuk perlindungan warga negara, namun sekali lagi ini juga tindakan yang meremehkan karena kesombongan, merasa kuat, merasa mengerti, dan akhirnya Pak Menteri jatuh sakit karena virus ini. Tidak melarang orang masuk ke Indonesia, juga tidak melarang orang Indonesia keluar. Akibatnya penanganan COVID berlarut-larut sampai sekarang ini, lebih dari 1 tahun.
Daya tahan masyarakat semakin lemah, energi pemerintah semakin terkuras, sumber daya semakin terbatas, rakyat mulai kehabisan nafas, nyesek. Pemakaman setiap hari tanpa henti, bahkan proses pemakaman sampai larut malam. Kematian bukanlah angka-angka, saudara. Kematian bukanlah angka-angka. Kematian adalah soal nyawa. Menyelamatkan satu nyawa maka menyelamatkan seluruh isi dunia. Membunuh satu nyawa maka ini sama dengan membunuh seluruh isi. Penanganan yang salah artinya akan semakin banyak yang meninggal dunia. Meremehkan dan bersikap sombong maka akan semakin berat beban yang terpikul. Masalah COVID tentu bukan hanya masalah pemerintah. Ini masalah bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat serta individu-individu. Bisa menjaga diri artinya bisa menjaga keluarga. Bisa menjaga keluarga artinya bisa menjaga lingkungan. Dan seterusnya sampai ke daerah dan negeri kita tercinta. Semua wajib mendukung program pemerintah yang sudah dimulai dengan tidak sombong lagi. Sudah tahu bahayanya virus dan ternyata sangat sulit. Tidak meremehkan lagi, tidak merendahkan lagi, tidak main-main lagi. Mari kita dukung dengan ikut prokes dan vaksinasi, jaga kesehatan dan tingkatkan imun. Ya, masalah ekonomi tentu akan menjadi permasalahan yang mendampingi terus masalah kesehatan dan keselamatan ya. Jadi mudah-mudahan yang bisa memberi ya memberilah yang bisa memberi, menyantuni yang bisa menyantuni, menolong yang bisa menolong, dan jangan ada lagi distorsi komunikasi dari pemerintah gara-gara orang-orang yang tidak mampu menahan diri dan tidak bisa mengendalikan emosi.